Selamat sore. Baik, saya nama Christian Ferry Subagio dengan NIM 110417392. Di sini saya akan memaparkan isi materi dari video Pak Adi yang kirim di GC. Untuk dimana video tersebut berisi tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu merupakan kombinasi aturan dan mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi di dalam sebuah masyarakat. Dan setiap negara memiliki sistem ekonomi yang unik. Dan pasti setiap negara memiliki ekonomi dan sistem ekonomi yang sangat berbeda dengan negara lain. Setiap negara juga harus jalan dengan ideologi mereka, sistem ekonominya, karakteristik sosial, kondisi ekonominya, sumber daya yang berbeda. Itu menurut Gregory dan Grossman dan M. Manu. Sistem ekonomi melibatkan unsur-unsur seperti unit-unit ekonomi, agen-agen ekonomi, dan lembaga-lembaga ekonomi yang berinteraksi, mempengaruhi dan mendukung satu sama lain. Mungkin sistem ekonomi itu memiliki ikatan yang tidak terpisahkan dengan satu sama lain, karena mereka memiliki keterkaitan, saling ketergantungan juga. Dan juga di sini fungsi-fungsi sistem ekonomi. Selain pengertian, sistem ekonomi memiliki fungsi perekonomian seperti mendorong produksi. Sistem ekonomi jadi pendorong bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi agar kebutuhan tercukupi. Mungkin ekonomi sangat menggunakan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari dalam rumah tangga. Dan juga sistem ini berlandaskan pada adat istiadat dan kebiasaan. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisi termasuk sistem barter, di mana barter ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sebelum adanya uang, nenek moyang kita sudah melakukan barter dengan barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Pembagian kerja yang belum terorganisir, terkaitan dengan adat istiadat, alat produksi sederhana, teknik produksi yang diwariskan, penggunaan sumber daya alam sesuai kebutuhan dan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kelemahan sistem ini meliputi kualitas produksi rendah, kurang efisiensi alokasi sumber daya, dan kurangnya inisiatif untuk mencari laba. Baik, saya akan melanjutkan videonya, penjelasan tentang video dan sistem ekonomi komando. Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah memiliki kendali atas sumber daya ekonomi dan keputusan ekonomi. Mungkin pemerintah memiliki peran yang paling penting untuk mengambil keputusan perekonomian di suatu negara, contohnya negara kita Indonesia. Dan ada juga sistem ekonomi liberal, di mana mengutamakan kebesaran individu dan pasar sebagai mekanisme pengaturan. Mungkin sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur oleh sektor swasta. Mungkin ekonomi liberal ini lebih ke individu yang mungkin lebih banyak berkuasa tentang pasar mungkin. Dan juga sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran menggabungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi pasar dan pusat. Ini mencakup kepemilikan dan regulasi campuran oleh pemerintah dan sektor swasta. Mungkin di sini pemerintah dan pihak swasta berkolaborasi untuk menciptakan suatu perekonomian yang kuat di sebuah negara demi keberlangsungan sebuah negara. Dan ada dua faktor ekonomi. Yang pertama itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam sesuatu yang berasal dari mencakupi kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, dan sumber air, hingga ke sumber kelautan. Ya, di dalam SDA pastinya
kita sebagai manusia harus mengelola sumber daya alam sebaik mungkin dan seefisien mungkin supaya tidak terjadinya penyalah di luar kendali daripada alam. Dan sumber daya alam sendiri terbagi lagi menjadi 3 jenis, antaranya sumber daya alam hayati, sumber daya alam yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contohnya sumber daya alam hayati diantaranya ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi hingga ikan. Sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya itu seperti air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam yang dapat atau dipulihkan kembali contohnya sumber daya diantaranya hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan. Sumber daya alam yang tidak diperbarui sumber daya yang bersifat terbatas sebabnya terbentuk oleh proses alami yang tadi saya sebutkan seperti minyak bumi, seperti batu bara dan lain sebagainya. Itu bisa dipulihkan, cuman membutuhkan waktu yang begitu lama, bisa bahkan sampai ribuan tahun untuk memulihkan ya kembali. Nah, kemudian itu selanjutnya ada sumber daya manusia, di mana SDM berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM merupakan individu yang produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi baik dalam perusahaan maupun institusi. Ya, SDM sendiri itu berperan penting dalam keberlangsungan sebuah negara, dan jikalau SDM-nya baik pasti negara tersebut akan memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Ia berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya seperti teknologi maupun modal, karena manusia yang kemudian akan mengendalikan faktor lain tersebut. Mungkin di sini manusia merupakan yang paling penting, di mana SDM sangat menentukan keberhasilan dari sebuah negara. Kemudian yang ketiga itu ada akumulasi modal, di mana akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat diproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan dan mesin bangunan. Mungkin akumulasi modal itu merupakan alat-alat yang diciptakan manusia untuk memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaan ya dan berpergian. Mungkin kaitan antara akumulasi modal dengan pertumbuhan ekonomi sendiri secara agregat dapat mengukur akumulasi modal dari angka pembuatan modal bruto, investasi bruto dikurang depresiasi yang keduanya berada dalam cakupan komponen. Keempat itu ada tenaga material dan organisasi produksi, di mana organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan guna faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian, dilaksanakan dan diatur oleh tenaga material dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kelima itu ada teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, di mana perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ya pasti jikalau teknologi sebuah negara sangat pesat berkembangnya, pasti negara tersebut akan memiliki daya saing yang sangat kuat di antara negara lain. Pasti negara-negara lain akan berpatokan kepada negara yang memiliki teknologi yang canggih, dan mungkin mereka bekerja sama bagaimana menciptakan teknologi yang baru yang tanpa ada pro dan kontranya. Dan juga pada level ekonomi makro, perkembangan teknologi berfungsi dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik.
Pengembangan teknologi informasi juga secara tidak langsung akan memperkuat daya saing suatu negara dengan membangun perekonomian. Kemudian ada 6 faktor politik administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan suatu negara. Mungkin kalau maksudnya itu di mana pembangunan suatu negara jikalau terhambat adanya, mungkin ada seseorang yang melakukan korupsi di sebuah negara, pasti perekonomiannya terhambat dikarenakan dia lebih mementingkan kepentingannya pribadi ketimbang mementingkan kayak seperti pembangunan infrastruktur demi mensejahterakan dan memudah masyarakat dalam melakukan hal apapun. Baik, lanjutkan video yang tadi, yaitu yang ketiga itu ada tingkatan lingkungan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan lingkungan ekonomi makro? Istilah yang lingkungan makro mengacu pada lingkungan yang ada dalam suatu organisasi perusahaan dengan dapat mempengaruhi operasional sehari-hari. Ini terhubung ke area kecil tempat perusahaan beroperasi. Mungkin lingkungan makro ini lingkungan yang ada di perusahaan yang efektif bekerja setiap hari untuk menciptakan atau mendapatkan laba atau keuntungan untuk sebuah perusahaan. Kemudian yang B itu adalah lingkungan makro. Lingkungan makro mengacu pada serangkaian kondisi yang ada dalam perekonomian secara keseluruhan, bukan pada sektor atau wilayah tertentu. Secara umum lingkungan makro mencakup tren produk domestik bruto (PDB), inflasi, lapangan kerja, belanja, serta kebijakan moneter dan fiskal. Besarnya pengaruh lingkungan makro tergantung pada seberapa besar bisnis perusahaan, bergantung pada kesehatan perekonomian secara keseluruhan. Mungkin maksudnya itu keberhasilan suatu perusahaan itu bergantung pada kesehatan atau mungkin kesehatan perekonomian negara lah, dimana kan suatu perusahaan itu membeli barang-barang kebutuhannya, jikalau tidak tersediakan pasti itu terhambat untuk proses keberlangsungan sebuah perusahaan. Lingkungan makro juga dapat secara langsung mempengaruhi kemampuan dan kemauan konsumen untuk berbelanja. Industri barang-barang mewah dan barang-barang konsumen bernilai besar dapat terkena dampak besar dan fluktuasi belanja konsumen. Kemudian teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang ada dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Selain itu, teori ekonomi juga memberikan gambaran tentang sifat-sifat umum dari sistem ekonomi dan bagaimana sistem ekonomi berfungsi. Lanjut, yang C itu ada ekonomi terapan. Lazim disebut teori kebijakan ekonomi, yaitu cabang ekonomi yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Mungkin maksudnya di mana salah satu peran teori berfungsi sebagai kebijakan untuk keberhasilan sebuah perusahaan. Kemudian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai, salah satunya itu mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, menciptakan kestabilan harga-harga, mengatasi masalah pengangguran, mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Ya, mungkin dari video Pak Adi yang kirim hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping.